Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kecamatan Harjamukti. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak yang soleh dan soleha, hari ini pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Yanti Rusmiati dari SD Negeri Raja Wali Kota Cirebon. Hari ini kita akan belajar pelajaran 1 Nabi Muhammad SAW panutanku, subtema sikap mandiri. Anak, hari ini kita masih belajar dari rumah. Kenapa sih Bu, kok belajarnya di rumah terus? Karena wabah COVID-19 masih meninggi. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Apa aja sih protokol kesehatannya? Nih, Ibu kasih tahu ya. Yang pertama, kita harus senantiasa atau selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak kurang lebih 1 atau 2 meter. Dan yang keempat, menghindari kerumunan, jangan berkerumun. Yang kelima, mengurangi mobilitas atau jangan pergi-pergian keluar rumah. Kecuali ada hal yang penting, maka boleh keluar tapi dengan menggunakan masker. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita supaya kita terhindar dari wabah virus COVID-19. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya kita sama-sama membaca doa dulu, doa sebelum belajar. Yuk sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelumnya kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu membaca surat-surat pendek atau literasi. Kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Yuk sama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelumnya kita semangat dulu, semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu. Bisa nggak tepuk semangat? Ayo tepuk semangat. Semangat. Kita harus tetap semangat. Meskipun kita di dalam rumah, kita harus tetap semangat. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Siapkan bukunya, siapkan pensilnya atau bolpennya, dan jangan lupa absen dulu dengan cara menulis nama dan asal sekolah kalian di channel YouTube dan kirimkan ke guru kalian supaya kalian ada absen di guru kalian bahwa kalian menyaksikan pembelajaran hari ini. Nah, ini ada tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu kalian dapat menyebutkan arti mandiri dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ketiga, kalian dapat mencontohkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan hikmah dari sikap mandiri. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti setelah pembelajaran kali ini, hari ini kalian dapat menyebutkan dari tujuan pembelajaran yang tadi. Coba kalian sekarang saksikan ada gambar. Gambar di bawah ini adalah ada seorang siswa atau seorang anak bangun dari tidur tanpa dibangunkan oleh orang tuanya. Dia memasang alarm sendiri dan bangun sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari mandiri. Ada yang kedua itu adalah ada seorang anak, 2 orang anak sedang berdoa. Sholat itu melakukan sholat dan tanpa disuruh atau dipaksa oleh orang tua. Yang ketiga ada
seorang anak yang sedang mandi sendiri tanpa dimandikan. Dia mandi sendiri. Dan yang keempat adalah seorang anak sedang memakai baju tanpa dipakaikan oleh orang tuanya. Dan yang keempat adalah seorang anak sedang makan sendiri tanpa disuapi oleh orang tuanya. Dan yang terakhir ada gambar sedang membawa sapu, sedang membawa perlengkapan rumah tangga atau peralatan yang ada di rumah kalian. Itu adalah contoh sikap mandiri dengan membersihkan rumah sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Setelah kalian mengamati gambar tadi, kita akan masuk ke materi yang akan Ibu bacakan tentang mandiri. Mandiri artinya keadaan yang dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri artinya mampu melakukan sesuatu secara sendiri. Jika bisa melakukan sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi pemalas. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kalau kita mau makan, makan sendiri. Mau mandi, mandi sendiri. Mau berangkat ke sekolah, kita harus menyiapkan peralatan sendiri. Itu adalah sikap mandiri yang harus kita lakukan sehari-hari. Sikap mandiri kita itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sejak kecil sampai beliau dewasa itu sudah mandiri. Contohnya satu, sejak kecil beliau terbiasa menggembala kambing di padang rumput. Yang kedua, beliau terbiasa membantu pamannya Abu Thalib. Yang ketiga, beranjak remaja ikut pamannya dagang ke Syam. Dan yang keempat, menginjak dewasa bekerja sama dengan kawannya dalam berdagang. Yang kelima, setelah beliau menikah pun tetap mandiri, tidak menyusahkan orang lain. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mencontoh sikap dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Bu Guru, gimana sih kita bisa menumbuhkan sikap mandiri? Sikap mandiri dapat ditumbuhkan dengan cara satu, kalian membuat jadwal kegiatan. Contoh, hari ini PJJ-nya apa ya? Hari Jumat itu PJJ agama, kalian siapkan buku agamanya sendiri. Yang kedua, menyiapkan keperluan sendiri. Misalkan kalian bangun tidur, mau ngapain ya? Mau makan dulu, ambil makanan sendiri, ambil baju sendiri. Dan yang ketiga, meletakkan kembali sesuatu pada tempatnya. Setelah kalian belajar, rapihkan lagi bukunya di tempat yang tadi seharusnya tempatnya di mana, meletakkan lagi sesuatu yang pada tempat. Itu adalah salah satu cara menumbuhkan sikap mandiri. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang mandiri itu seperti apa sih Bu Guru? Orang yang mandiri itu yang pertama itu rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalian melihat PJJ sekarang di HP kalian, ada tugas evaluasi, langsung dikerjakan, disetorkan kepada Bu Guru. Itu adalah ciri-ciri orang yang mandiri. Yang kedua, tidak suka bergantung kepada orang lain. Nunggu ibu bapak pulang dulu lah, nanti ngerjainnya, atau lihat ke temen dulu lah ngerjainnya. Itu bukan orang yang mandiri. Kalau orang yang mandiri itu adalah mengerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, selalu melaksanakan sesuatu tepat waktu. Duhur udah datang waktunya, azan sudah berkumandang, kalian langsung sholat. Itu namanya ciri yang mandiri. Tapi kalau misalkan nantilah jam 2, nantilah nunggu apa, nunggu itu namanya tidak mandiri. Kalau kalian mau mandiri, laksanakan sesuai dengan tepat waktu. Dan yang keempat, pandai mengatur waktu. Tidak menunda-nunda karena sesuai dengan jadwalnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mandiri. Setelah ciri-ciri orang mandiri, kita akan menyaksikan atau melihat contoh sikap mandiri itu seperti apa. Contoh sikap mandiri itu satu, merapikan sendiri tempat tidur setelah bangun tidur. Kalian bangun jam 5, rapihkan tempat tidurnya, dirapihkan. Kemudian setelah dirapihkan, bangun tidur. Yang kedua, menyapu dan membersihkan kamar sendiri. Disapu kamarnya dan dibersihkan. Terus bangun tidur, terus mandi sendiri, tidak usah disuruh. Habis mandi memakai pakaian sendiri. Tidak menunggu ibu, bapak pakaiannya yang mana. Jangan seperti itu, tapi memakai pakaian sendiri. Setelah rapi, bangun tidur, mandi, kemudian kalian kerjakan tugas sekolah sendiri. Karena meskipun sekarang nggak berangkat sekolah, tetap ada tugas dari sekolah. Setelah mengerjakan tugas, kalian rapihkan kembali barang-barangnya ke tempatnya. Itu adalah contoh sikap mandiri yang kalian lakukan sehari-hari di dalam rumah.
Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kita tahu sikap mandiri itu apa, manfaatnya apa sih buat diri kita? Salah satu manfaat atau beberapa manfaat dari sikap mandiri itu adalah yang pertama, yang pasti adalah disukai Allah, Rasul, dan manusia. Yang kedua, memiliki wibawa karena kita tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, menjadikan diri kita kuat dan tidak bergantung. Yang keempat, kita puas dan bangga dengan hasil kerja kita sendiri. Itu adalah manfaat yang akan kita dapat ketika kita mempunyai sikap atau sifat mandiri dalam diri kita. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tadi sikap, contoh, manfaat dari mandiri, kita sudah sampai ke kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Kesimpulannya apa? Satu, apa? Mandiri artinya mampu melakukan sesuatu secara sendiri. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik dan mengajarkan kemandirian. Yang ketiga, sikap mandiri dapat ditumbuhkan dengan cara membuat jadwal kegiatan, menyiapkan keperluan sendiri, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat, ciri-ciri orang mandiri yaitu rajin, tidak suka bergantung pada orang lain, melakukan tugas tepat waktu, pandai mengatur waktu. Yang kelima, manfaat sikap mandiri adalah disukai Allah, Rasulnya, dan manusia, memiliki wibawa, menjadikan diri kuat dan tidak bergantung, serta kita akan puas dan bangga dengan hasil kerja sendiri. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sampailah kita pada tahapan yang terakhir, yaitu evaluasi dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Apakah kalian menyimak atau tidak, nanti kalian isi. Ini ada 5 soal dari evaluasi pembelajaran. Kalian catat, ditulis di buku atau di kertas lembar. Nanti kalian hasilnya serahkan kepada guru kalian untuk dinilai di sekolah masing-masing. Yang pertama, mandiri artinya apa? Tadi Ibu sudah sampaikan ya, mandiri artinya nanti diisi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu membantu pamannya. Nama paman Nabi yaitu. Yang ketiga, Azmi selalu mengerjakan tugas sekolah sendiri. Azmi memiliki sifat. Dan yang keempat, orang yang mandiri tidak bergantung kepada titik-titik. Nomor 5, sikap mandiri menjadikan kita akan puas dan itu adalah 5 soal evaluasi pembelajaran yang kalian harus setorkan kepada guru kalian. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sampailah kita pada perjumpaan yang terakhir. Materi sudah Ibu sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya dan semoga kalian bisa mencerna apa yang Ibu sampaikan dan mengisi soal evaluasi untuk disetorkan atau diserahkan kepada guru kalian masing-masing di sekolah ya Nak ya. Ibu selalu mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Akhir kata, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.